menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman, tentu kita sudah sering mendengar tentang penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau masih hidup hingga saat ini. Dari banyaknya penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sedikit dari mereka yang malah memeluk Islam dan mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada juga sebagian mereka yang justru sebaliknya, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hatinya telah mati untuk mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah dan tetap menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada saja hal yang dihina oleh orang-orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa beliau hanya mengaku-ngaku sebagai utusan Allah dan apa yang diajarkan Rasulullah hanya bualan belaka. Berikut adalah beberapa orang yang telah menghina sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus orang-orang ini langsung mendapat balasan atas hinaannya tersebut. Sunnah mencuci tangan setelah bangun tidur. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi berkata dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim bahwa ia pernah membaca sebagian kisah mengenai pencela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, mereka mencela hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, bila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya, karena ia tidak tahu di mana posisi tangannya ketika ia tidur. Muttafaq alaihi, Al-Bukhari 162 dan Muslim 278. Lalu pencela tersebut berkata dengan nada memperolok-olok, "Aku tahu di mana posisi tanganku ketika tidur. Tanganku berada di ranjang." Maka keesokan harinya, ketika ia bangun tidur, ternyata ia telah memasukkan tangannya hingga siku ke dalam tubuhnya. Benar saja, nyatanya kita tidak tahu di mana posisi tangan kita ketika kita sedang tidur. Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Pencela sunnah makan dengan tangan kanan. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kiri. Lalu beliau menasihatinya, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang itu menjawab, "Aku tidak bisa." Beliau bersabda, "Sungguh engkau tidak akan bisa, tidak ada yang mencegahmu untuk makan dengan tangan kanan, melainkan kesombongan." Salamah berkata, ternyata dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Hadis riwayat Muslim 2021. Dari hadis tersebut diketahui bahwa penghina Rasulullah yang menolak makan dengan tangan kanan mendapat balasannya dengan tidak mengangkat tangan kirinya untuk makan. Pencela sunnah tentang larangan minum dari mulut teko. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang minum secara langsung dari mulut teko. Lalu Ayub berkata, "Aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang minum langsung dari mulut teko, tiba-tiba seekor ular keluar darinya." Hadis riwayat Ahmad 1266 nomor 7153. Pencela sunnah tentang larangan keluar sebelum sholat. Dari jatuh tersungkur dari hewan tunggangannya hingga kakinya patah. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Abdul Razak 1945 dan Ad-Darimi 446. Pemirsa beriman, perhatikanlah, keburukan di dunia telah menimpa orang-orang sebelum kita lantaran menolak kebenaran yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pelajaran bagi kita agar tidak menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab apa yang beliau sunnahkan sungguh merupakan kebaikan agar kita terhindar dari perbuatan yang banyak mudaratnya.